Baik, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sesuai dengan janji yang sudah saya sampaikan, saya akan mereview kembali perdebatan semalam dengan sang debaters atau saudara Rudi Yohanes, di mana saudara Rudi Yohanes membangun sebuah dalil bahwa Yudas masuk surga dan menabrak banyak ayat Alkitab. Namun saudara Rudi Yohanes tetap meyakini Yudas masuk surga dengan mengutip ayat-ayat Alkitab. Nah, setelah kita perhatikan, kita teliti, ternyata ayat-ayat Alkitab yang dikutip oleh saudara Rudi Yohanes adalah ayat-ayat Alkitab yang kalau kita lihat tidak sistematis, ya, tidak sistematis, dan dia mengutip ayat-ayat tanpa memahami konteks dari ayat-ayat tersebut. Nah, pada pagi hari ini saya akan buktikan hal tersebut, dan mari kita simak video berikut ini. Perkenalan, menurut saya nggak usah diperkenalkan lagi lah. Itu juga itu kan, ya kawan-kawan ya. Jadi malam ini kita akan menyaksikan lagi debat kedua karena mungkin Pak Dance ini belum puas dengan apa saya kemarin ya. Aku sudah hidup, ya YouTube-nya. Sabar dikit. Sang debaters atau Pak Rudi Yohanes, ya, ya. Kita lihat pernyataan anggur yang baru itu apa dan kerajaan Bapakku itu apa. Nah, ini melewatkan ke-14 ayat 25. Aku berkata kepadamu, Silakan Pak. Waktu 5 menit dimulai saat mic saya buka. Silakan Pak Rudi. Terima kasih. Saya belum melihat bahwa Pak Dance mematakan argumen saya, ya itu saja. Nggak ada yang bisa dibilang yang baru di situ. Kalau dia mengatakan itu sudah baik. Jadi pernyataan pertama dari Pak Rudi, dia katakan bahwa saya belum patahkan argumennya. Dan saya koreksi sedikit, panggilan saya bukan Dance, tapi panggilan saya Dance. Jadi saya tidak tahu kenapa Pak Rudi berulang-ulang menyapa dengan sapaan seperti itu. Ya, jadi dia katakan saya belum mematahkan, tapi dia sama sekali tidak mematahkan argumen yang sudah saya berikan. Nah, kita lihat video selanjutnya. Terjadi kapan? Tolong dibagikan screen saya ya, sebentar. Tolong dibagikan screen saya. Besarkan ayat Alkitabnya lebih penting dari gambar saya. Besarkan aja ayat Alkitabnya. Besarkan lagi, hilangkan aja gambar saya. Halo, admin. Halo, Min. Tidak bisa di full screen kan lagi? Terima kasih. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang. Sekarang itu kapan? Waktu mereka mengadakan perjamuan. Aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini. Ya kan? Artinya Yesus sudah meminum hasil pokok anggur itu, tetapi mulai hari itu, karena orang kan perjamuan itu kan, dia tidak akan minum lagi sampai pada hari aku meminumnya. Bahwa pada hari Yesus nanti meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya, kalau menurut Pak Dance ini sudah terjadi. Saya heran, tak terjadinya kapan pun tidak tahu. Di kitab suci nggak ada ditulis ya. Saya heran katanya, kapan terjadi, kitab suci tidak tertulis. Nah, ini di sini terlihat bahwa Pak Rudi Yohanes tidak betul-betul memahami konteks dari ayat yang dia kutip. Jadi ayat yang dia kutip di situ berbicara tentang ya peristiwa pada waktu pelaksanaan perjamuan malam. Ya, Tuhan Yesus bersama murid-murid, dan Matius 26 ayat 29 ini ya, Tuhan Yesus berkata, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Jadi kapan Tuhan Yesus meminum pokok anggur itu?
yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah, jadi dia katakan bahwa saya katakan sudah, kapan tidak ditulis dalam kitab suci. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dia tidak membaca di ayat yang ke-42. Ya, ayat 42 di situ Tuhan Yesus berkata, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi cawan perjamuan itu menyimbolkan pengorbanan darah Yesus Kristus, menyimbolkan penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam pelaksanaan perjamuan malam itu berhubungan dengan karya penebusannya di atas kayu salib, dan peristiwa itu sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Peristiwa itu sudah terjadi. Jadi sang debaters, lihat di sini sang debaters tidak betul-betul memahami kebenaran firman Tuhan. Ya, konteks dari perkataan di dalam perjamuan Tuhan pada waktu perjamuan malam itu berhubungan dengan karya penebusan Yesus Kristus. Nah, ya, jadi Matius 26 ayat 42 sudah membuktikan bahwa sang debaters ya mengutip ayat Alkitab tanpa memahami konteks Alkitab, ayat Alkitab tersebut. Nah, kita lihat video selanjutnya. Karena memang tidak ada. Sesudah itu mengenai Matias pun Pak Dens tidak bisa mencari argumen lagi. Karena Matias itu sudah mentok sampai di situ. Bahwa jabatan yang diberikan kepada Matias itu hanyalah jabatan kerasulan atau pelayan. Bukan jabatan hakim. Kerasulan itu adalah untuk di bumi. Maka dia dibilang pelayan. Tapi kalau untuk hakim itu adalah untuk di surga. Nah ini ya ayat 25. Di sini dijelaskan jabatan pelayanan. Dan sekali lagi saya bilang mematahkannya itu sudah saya kasih ayat. Yohanes 13. Ya kan, Yohanes 13 ini kan jelas mengatakan, ya kan, bahwa ayat 1. Nah, lihat di sini, ya, sang debaters tidak memahami, ya, mengenai Matias. Dia berkata bahwa Matias itu hanya menjabat jabatan pelayanan. Nah, dia tidak memperhatikan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 25. Di situ dikatakan untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa jabatan pelayanan, Pak Rudi tidak memahami bahwa pada waktu itu ada banyak jabatan pelayanan. Ya, ada gembala, ada diaken, ada syamas di dalam Kisah Rasul pasal 6. Ya, jabatan pelayanan. Jadi Matias ini menduduki jabatan pelayanan apa? Nah, dijelaskan secara spesifik oleh dalam Kisah Rasul 1 ayat 25, di situ jabatan pelayanan kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot. Jadi kerasulan Matias adalah kerasulan yang sah. Matias dipilih langsung oleh Allah, ya, melalui perantara para rasul pada waktu itu. Dan kerasulan Matias itu betul-betul menggantikan, ya, posisi Yudas Iskariot. Nah, hal itu dibuktikan dengan pernyataan di dalam Kisah Rasul pasal 6. Ya, ayat yang kedua, Kisah Rasul pasal 6 ayat kedua, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, ke-12 rasul itu. Jadi Matias masuk dalam jumlah 12 rasul itu. Ya, itu diakui oleh jemaat mula-mula, diakui oleh rasul-rasul, dan kita lihat di situ, ya, tentu itu atas persetujuan Allah. Jadi Matias masuk dalam jumlah 12 rasul, menggantikan posisi Yudas Iskariot. Itu sudah jelas. Nah, saudara Rudi Yohanes ngotot terus mengatakan bahwa Matias hanya menggantikan posisi jabatan pelayanan, tapi dia tidak melihat ayat selanjutnya. Jabatan pelayanannya itu apa? Jabatan pelayanan adalah jabatan pelayanan kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot yang jatuh ke tempat yang wajar. Ya, kenapa disebut tempat yang wajar? Karena Amsal 16 ayat 4 dikatakan, ya, Allah menetapkan segala sesuatu dan menetapkan hari malapetaka bagi orang fasik. Ya, Yudas adalah seorang fasik. Dia tidak percaya dari mulanya, Alkitab katakan. Yudas tidak bersih. Yudas seorang pencuri. Dan Yudas, ya, orang yang sering dirasuk oleh iblis, hatinya dikuasai oleh iblis. Ya, jadi itu membuktikan Yudas bukan orang percaya. Ya, sehingga jatuh di tempat yang wajar, akhirnya bunuh diri. Tuhan siapkan hari malapetaka bagi dia. Nah, itu yang tidak dipahami oleh saudara Rudi Yohanes, mengatakan bahwa
Matias hanya menggantikan jabatan pelayanan, tapi dia tidak memahami jabatan pelayanan apa. Alkitab katakan spesifik, jabatan pelayanan kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot. Dan Kisah Rasul pasal 6 ayat 2 ya mengakomodir Matias dalam jumlah 12 rasul tersebut. Nah, kita lanjut dengan video berikutnya. Kita lihat pernyataannya. Itu sama seperti ia senantiasa mengasihi muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Yesus tidak akan mengganti untuk mengasihi orang lain, tetapi lebih mengutamakan mengasihi muridnya. Ya, dan kalau Pak Dens bilang yang pertama itu bahwa Yudas bukan ini dan itu, salah satunya kotor, betul. Tetapi 12 dibilang, sesudah ia membasuh kaki mereka. Artinya yang kotor itu sudah dibersihkan Yesus. Ya kan? Nah, jadi tidak ada lagi yang bisa dipatahkan. Oke, begitu saja. Oke, silakan. Kita lihat ya, oke. Nah, dia mengutip Injil Yohanes pasal 13 ayat 1. Ya, dia mengutip di situ, dia mengutip kalimat, ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahan. Ya, tapi dia tidak lihat konteks semuanya. Ya, yang dikasihi itu siapa? Nah, di dalam pasal yang sama ayat 18, dia sendiri katakan, ya ayat yang ke-10 katakan, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semuanya kamu bersih. Jadi ini ayat sudah jelas. Ayat yang ke-11 memberikan penjelasan kepada kita apa maksud dari pernyataan tidak bersih. Maksud pernyataan tidak bersih, di situ Tuhan Yesus jelaskan, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Ya, bagaimana bisa dikatakan dia sudah bersih karena dibasuh kaki? Sedangkan Yudas Iskariot pada waktu pernyataan ini, Yudas belum menyerahkan Tuhan Yesus. Ya, Yudas belum menyerahkan Tuhan Yesus. Jadi maksud dari perkataan ini merujuk pada tindakan Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi dari antara 12 rasul, satunya tidak bersih. Tidak bersih kenapa? Karena satunya akan menyerahkan Tuhan Yesus. Nah, dan Tuhan Yesus katakan lagi di pasal yang sama, Yohanes 13 ayat 18, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi dia katakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya dan tidak bisa menggantikan siapa-siapa. Buktinya di sini Tuhan Yesus sudah memberikan pernyataan secara implisit, ini penolakan Tuhan Yesus terhadap Yudas Iskariot. Ya, karena Yudas makan roti dan mengangkat tumit melawan Tuhan. Ya, kita melawan Tuhan. Ya, sudah sangat jelas di dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat 12-13 situ dikatakan, jika kamu tidak setia, Allah tetap setia. Jika kamu menyangkal dia, dia pun menyangkal. Jadi di sini tindakan Yudas ini secara implisit itu penolakan Tuhan Yesus terhadap Yudas. Dan tentu ini diperjelas juga dengan pernyataan Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat yang ke-24. Di situ Tuhan Yesus sendiri katakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Jadi pernyataan Tuhan Yesus ini sudah membuktikan bahwa maksud dia mengasihi itu, mengasihi yang 11 itu, ya, yang bersih. Sedangkan yang tidak bersih, dia sudah katakan bahwa akan melawan dia. Dan dia sendiri katakan bahwa itu celaka. Jadi yang dimaksud siapa? Yang menyerahkan dia. Siapa yang menyerahkan Tuhan Yesus? Ya, dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-71 di situ dijelaskan dengan sangat jelas siapa yang akan menyerahkan Yesus Kristus. Nah, coba kita lihat Yohanes, ya, dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, bukan aku sendiri yang telah memilih kamu 12, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudnya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi yang menyerahkan Tuhan Yesus itu siapa? Yang dimaksud dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-11 itu Yudas Iskariot, dan Yudas tidak bersih. Jadi lihat cara penafsiran dari saudara Rudi Yohanes ini. Cara penafsirannya, ya, dia berupaya untuk membenarkan konsepnya dan berkata, oh sudah bersih, sudah cuci kaki, jadi sudah bersih semua. Padahal tindakan penyerahan belum dilakukan pada waktu itu. Bagaimana dia sudah bersih? Ya, oke, kita lihat video selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Rudi atas statement-nya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Skip saja.
Langsung di mana tanpa. ada waktu 3 menit untuk bertanya, 5 menit untuk menjawab, dan 2 menit untuk Akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang aku tidak akan meminum lagi hasil. Ayat yang kita baca ini berhubungan dengan perjamuan Tuhan. melakukan minum cawan itu. Tidak. Ini adalah sebuah makna kiasan. Tetapi minum cawan yang di perjamuan malam itu makna sesungguhnya. Ya Pak Dens, maka di ayat 26 itu Bapak lihat, ayat 29 dikatakan apa? Bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapa. Kerajaan Bapa itu di mana? Di sorga Pak Dens. Kapankah kerajaan sorga datang? Pak Wahyu bilang nanti pada hari akhir. Aduh, mati lagi listrik kami. Sebentar dulu ya. Bukan, sebenarnya sebentar. Biar aja waktu saya habis apa. Nah, kita lihat bagaimana amburadulnya Saudara Rudi Yohanes memahami Alkitab. Ya, kita bisa lihat begitu amburadul. Nah, dia hanya melihat ya bagian di dalam Matius 26 ayat 29 tanpa melihat bagian yang paralel. Bagian yang paralel dari ayat ini, ya. Nah, di dalam ya Injil Markus pasal 14 ya, itu paralel dengan Matius 26 ayat 29, ya. Markus pasal 14 ayat 25. Dikatakan di situ Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Jadi di dalam Injil Markus, ya kerajaan Bapa di situ diberikan penjelasan bahwa kerajaan Bapa yang dimaksud itu adalah kerajaan Allah. Ya, dan Injil Lukas kita lihat Lukas 22 ayat 18 dikatakan, "Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Ya, kapan kerajaan Allah datang? Ya, jadi sini dikatakan kerajaan Allah. Nah, Saudara Rudi Yohanes, ya, dia berupaya untuk mengalihkan penjelasan mengenai Matius 26 ayat 29 mengenai makna dari perjamuan Tuhan. Ya, cawan di situ berhubungan dengan pengorbanan Yesus Kristus, simbol dari pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Makanya di Matius 26 ayat 42 di situ dijelaskan lagi bahwa meminum di situ Tuhan Yesus katakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Jadi kapan Yesus meminumnya? Pada waktu dia ya disalibkan di atas kayu salib. Itu simbol pengorbanan dari Yesus Kristus. Dan kerajaan Bapa di situ, Pak Rudi hanya lihat satu bagian ini, tidak melihat bagian paralel. Kerajaan Bapa di situ dijelaskan di dalam Injil Markus, yang 14 ayat yang ke-25, itu kerajaan Allah. Dan di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 18, itu menjelaskan kerajaan Allah sampai kerajaan Allah telah datang. Ya, sampai kerajaan Allah telah datang. Nah, kerajaan Allah itu apa? Ya, kerajaan Allah itu ada di dunia ini. Makanya dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus perintahkan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Di mana orang bisa menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya? Yohanes 3 ayat 3, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 5, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, lalu bagaimana maksud dari kelahiran dari air dan roh? Yohanes 4 ayat 14, Yesus berkata, "Akulah air hidup. Barang siapa minum dari air yang kuberikan, dia tidak akan haus sampai selama-lamanya." 1 Petrus pasal 1 ayat 23 dikatakan, "Engkau telah dilahirkan bukan dari benih yang fana, tapi benih firman Allah." Ayat 25, benih firman Allah itu adalah Injil. Makanya dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, "Di dalam dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan." Jadi, ya, kerajaan Allah yang dimaksud Tuhan Yesus di sini, ya, menikmati anggur yang baru, itu Tuhan Yesus memaksud bahwa sesudah pengorbanannya di atas kayu salib, maka murid-murid akan masuk ke dalam satu masa peralihan. Dari ibadah simbolik masuk dalam ibadah dalam roh dan kebenaran. Mereka ya bisa hidup, ya menikmati, ya kerajaan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Roh Kudus tinggal di dalam hati mereka. Jadi itu yang dimaksud. Jadi Pak Rudi Yohanes tidak memahami ini. Dan minum anggur yang baru, Yudas tidak turut meminum karena sebelum penyalipan Yesus Kristus, Yudas sudah menggantung dirinya. Ya, dia sudah bunuh diri. Ya, Yudas sudah bunuh diri. Dan Yudas tidak menikmati masuk ke dalam ibadah dalam roh dan kebenaran, menikmati anggur yang baru. Ya, anggur yang baru itu dijelaskan di dalam
Matius pasal yang ke-9. Kalau kita lihat Matius pasal 9, ya, Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-17, ya, Matius pasal 9 ya, ayat 14 sampai 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktu akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambal secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besar koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpelihara kedua-duanya." Jadi anggur yang baru. Apa maksudnya? Ini berbicara tentang sistem tata ibadah. Ya, sistem tata ibadah, peralihan sistem tata ibadah. Ya, dan kalau kau kutip masalah berpuasa, di sini Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul meminta rasul-rasul untuk tinggal tetap di Yerusalem. Yang mereka tinggal tetap berdoa, berpuasa. Dan di situ Yudas tidak ikut di dalam bagian itu. Jadi Pak Rudi Yohanes, perhatikan. Ya, perhatikan apa yang dilakukan oleh saudara Rudi Yohanes. Dia mengutip ayat secara sembarangan untuk mendukung argumennya. Nah, kita lihat selanjutnya. Lagi, biar jangan buang-buang waktu kita. Silakan. Baik, sekarang gilirannya Pak Dance untuk memberikan tanggapan. Waktunya untuk pengampunan dosa. ya, silakan Pak. Waktu 3 menit, Pak. Itu akan datang. Nah, karena dia terpaku dengan konsep kerajaan Bapa. Bahkan di dalam Kolose 1 masuk ke dalam ibadah dalam roh. Maksud di situ adalah Pak Dance, itu bacalah Lukas 22 ayat 29. Ayat 30 ya. Karena posisi Yesus meminum, kalau Bapak katakan itu makna sesungguhnya, di Taman Getsemani bersama-sama dengan murid. Adakah murid ikut meminum? Kan tidak. Adakah murid bawa cawan? Kan tidak. Itu adalah makna kias. Adakah murid meminum? Ada, lihat dia punya argumennya, lihat argumennya. Meminum di situ menyimbolkan Tuhan Yesus bilang sampai aku meminum. Sampai aku meminum. Maksud meminum apa? Di Matius 26 ayat 42 dijelaskan, yaitu meminum di situ ialah berhubungan dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib berhubungan dengan apa? Anggur yang baru. Ya, anggur yang baru. Jadi murid-murid meminum. Bagaimana murid-murid menikmati anggur yang baru? Kan dijelaskan di dalam Matius pasal 9. Ya, Matius pasal 9 dijelaskan di situ. Ya, anggur yang baru di situ bagaimana mereka masuk dalam masa peralihan dari ibadah simbolik masuk dalam ibadah dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi dia punya konteks itu bahwa meminum situ murid-murid bawa cawan. Ya, bukan, harus diperhatikan. Ya, bahwa simbol anggur dalam perjamuan itu simbol penebusan Yesus Kristus. Nah, itu ya. Ya, jadi di sini lihat dia punya kekacauan. Kita lihat selanjutnya. Bahwa aku akan meminum cawan ini tidak akan bisa dilewatkan. Dan demikian. Nah, kalau Bapak bilang buktinya kerajaan Bapak Allah sudah datang, memang kerajaan Allah sudah datang. Bahkan di doa Bapak kami pun dibilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Skip. Yang dimaksud. Ya, jadi kerajaan Allah sudah datang. Dia mengakui itu. Ya, dia mengakui. Tadi dia ngotot kerajaan Bapa karena dia tidak baca ayat-ayat paralel. Ya, ayat-ayat paralel dikatakan kerajaan Bapa, Markus 14 ayat 25, ya, itu kerajaan Allah. Ya, dalam Injil Lukas disebut juga kerajaan Allah. Jadi sudah akui, lihat dia, ya. Lihat di sini letak kebingungan dia. Lihat di sini letak ya kontradiksi pernyataan dia antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kita lihat selanjutnya. Di situ adalah Pak Dance, itu bacalah Lukas 22 ayat 29. Ayat 30 ya. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku. Dan kamu duduk di atas tahta untuk menghakimi. Kalimat menghakimi itu, Pak Dance, hanya bisa dilakukan pada hari akhir. Tidak bisa kita melakukan penghakiman sekarang. Kenapa? Kan kita sudah baca di Wahyu 7 itu. 12.000 dari suku ini, 12.000 dari suku ini, 12.000 dari suku ini. Itulah yang mau mereka pilih. Itu bukan sudah terjadi seperti Pak Dens bilang.
sudah diminum Yesus. Nah, ya. Jadi lihat tumpang tindih di dalam penafsiran yang dibuat oleh Pak Rudi. Matius 26 ayat 29 itu percakapan pada waktu pelaksanaan perjamuan Tuhan. Ya. Sedangkan Lukas pasal 22 ayat 29 sampai 30 itu percakapan setelah perjamuan Tuhan. Ya. Dia ngotot katakan bahwa ini sama padahal ini berbeda. Dia tumpang tindih di dalam dia menafsir. Nah, percakapan, ya, pernyataan Tuhan Yesus dalam pelaksanaan perjamuan Tuhan, di situ Yudas hadir. Ya, Yudas hadir di situ. Tetapi percakapan sesudah perjamuan malam dalam Lukas 22 ayat 29 sampai 30, Yudas sudah tidak ada di situ. Ya, Yudas sudah tidak ada. Pertama, kita lihat di situ, Yudas sudah dirasuk, ya, oleh iblis sebelum mengikuti perjamuan Tuhan. Ya, dalam Lukas 22 ayat 3 dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ya, seorang dari ke-12 murid itu. Nah, kita lihat di sini, ya, Yudas sudah ya, iblis seorang, ya, jadi sini, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Iblis masuk ke dalam hati Yudas. Artinya hati Yudas dikuasai oleh iblis. Jadi pada waktu Yudas mengikuti perjamuan, ya, waktu Yudas mengikuti perjamuan malam, perjamuan Tuhan, Yudas mengikuti dengan cara yang tidak layak. Tidak layaknya apa? Dia tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan. Ya. Mengapa dikatakan demikian? Ya, buktinya dia tidak percaya karena iblis masuk dalam hatinya. Ya. Ini kan sudah sangat jelas. Nah, lalu kalau kita perhatikan, ya, Matius 26 ayat 29, Markus 14 ayat yang ke-25 dan Lukas 22 ayat 18. Perhatikan, dia kutip Lukas yang tadi, Lukas 22 ayat 29 sampai 30. Nah, peristiwa percakapan dalam Matius 26, ya, Matius 26, pernyataan Tuhan dalam Matius 26 ayat 29 itu diucapkan dalam Lukas 22 ayat 18. Jadi sesudah ucap itu, lalu dilaksanakan perjamuan Tuhan, Yudas ambil roti itu, dia memakan roti itu, dan kemudian dirasuk oleh iblis. Lalu dia pergi, dia tidak ikut dalam percakapan perjamuan malam itu. Ya. Di mana buktinya? Dalam Injil Yohanes. Kalau kita perhatikan, ya, Injil Yohanes pasal 13. Ya, Yohanes pasal yang kita lihat Injil Yohanes pasal 13. Ya, kita lihat di situ Injil Yohanes pasal 13 mulai dari ayat 27 sampai ayat 40. Ya, sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ya, kerasukan iblis. Bagaimana orang kerasukan iblis bisa dikatakan Pak Rudi ikut dalam percakapan malam? Ya, Yudas kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak engkau perbuat, perbuatlah segera. Tetapi tidak seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, untuk memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu pergi. Pada waktu hari itu sudah malam. Jadi Yudas sesudah terima roti, makan roti, dia pergi. Yudas tidak ikut dalam percakapan malam itu. Ya, perhatikan di sini, ya. Ini terlihat sekali bahwa sang debaters Pak Rudi, lihat, dia tidak memahami narasi Alkitab dengan baik. Maka dalam debat terdahulu saya sudah katakan bahwa Pak Rudi tidak memahami konteks dari ayat yang dia kutip. Ya, kita lihat selanjutnya. Jadi belum satu pun argumen Pak Dens yang bisa mematahkan argumen saya. Jadi apa yang mau saya ulas-ulas lagi? Itu ke itu aja diputar-putar di situ. Mengenai Matias pun tidak sanggup. Sebab di Wahyu 21 ayat 14 jelas dikatakan. Ya, oke. Tertulis nama 12 raja. Dia selalu berkata bahwa saya tidak mematahkan argumen dia. Tetapi dia tidak membantah argumen yang saya berikan kepada dia. Itu pertama. Mengenai Matias, dia selalu kutip kitab Wahyu. Ya, Wahyu itu kan sudah jelas. Itu jumlah 12 rasul. Dan tidak dikatakan siapa-siapa nama yang tercatat di situ. Tetapi menurut penjelasan Alkitab sudah sangat jelas. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 25. Ya, Matias menggantikan jabatan kerasulan, jabatan pelayanan, kerasulan. Jadi ada banyak jabatan pelayanan dan posisi kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot, ya, digantikan Matias. Dan posisi Matias itu diakui oleh jemaat mula-mula, diakui oleh orang-orang percaya karena dipilih langsung oleh Tuhan melalui perantara para rasul pada waktu itu. Makanya dalam Kisah Rasul 6 ayat 2, ya, Matias masuk dalam 12 ya, jumlah
ya 12 rasul tersebut diakui, ya. Nah itu. Jadi lihat, perhatikan di sini bahwa dia kelihatannya bingung dan dia tidak menangkap apa yang saya sampaikan. Ya, selanjutnya. Rasul anak domba Allah. Rasul anak domba Allah itu hanya merujuk kepada Matius 4 atau Matius 10 ayat 1 sampai 4 itu. Ya kan? Tidak bisa mengganti-gantikan itu enak udel kita sendiri. Oke. Karena Yohanes 6 ayat 37 Yesus mengatakan. Jadi dia perhatikan dia di sini. Dia katakan, dia selalu statementnya Rasul anak domba. Nah, 12 rasul, ya, bahasa Yunaninya rasul itu apostolos. Itu bisa arti utusan. Jadi ketika berbicara tentang Rasul Yesus Kristus, itu berbeda dengan utusan. Jadi Matias di situ masuk dalam kelompok Rasul Yesus Kristus. Mengapa kita katakan begitu? Karena Alkitab katakan, ya, Matias menggantikan jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot. Nah, ya, Matias tidak sanggup, itu asumsi dia. Itu asumsi dia. Buktinya jemaat mula-mula mengakui, rasul-rasul mengakui. Makanya dalam Kisah Rasul 6 ayat 2, Matias, ya, diakomodir dalam 12 rasul. Ya, itu perhatikan. Lihat, Rudi Yohanes, ya, kacau sekali di dalam menafsir Alkitab. Ya, oke. Tidak akan kubuang. Bagaimana Pak Dens bisa melawan Yesus, membuang satu orang? Ya, okay. Yesus saja mengatakan tidak akan kubuang. Lihat, dia mempelintir nama saya dengan sebutan Dens. Ya, itu, ya, mungkin dia mau memancing saya, tapi saya tidak akan terpancing. Ya, itu menjadi satu bagian untuk menyerang pribadi. Ya, nama saya Danci. Jadi kita lihat di sini, ya, dia katakan bahwa Tuhan memilih dan tidak akan membuang. Dia katakan bahwa saya yang katakan itu, saya yang membuang Yudas. Oh tidak, justru Tuhan Yesus sendiri yang katakan itu. Ya, celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Lebih baik ia tidak dilahirkan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya, dan Tuhan bilang, aku memilih kamu. Ya, salah satunya adalah iblis. Ya, artinya salah satu iblis. Salah satunya hatinya dikuasai oleh iblis. Jadi di sini memang Tuhan Yesus sudah menyatakan penolakan terhadap Yudas Iskariot. Ya, dan dia katakan bahwa kamu semua belum bersih. Ya, karena maksud dari belum bersih itu karena salah satunya, ya, berhubungan dengan Yudas yang akan menyerahkan dia. Dan dia katakan bahwa orang yang makan roti akan mengangkat tumit melawan dia. Nah, itu sudah sangat jelas. Ya, bukan saya, tapi Tuhan Yesus sendiri yang katakan itu. Hanya Pak Rudi belum membaca Alkitab dengan tuntas. Lanjut. Tetapi tiba-tiba datang seorang Dens Eswat membuang Yudas. Nah, ya, oke. Bagaimana itu? Saya yang membuang Yudas. Saya tidak membuang Yudas. Justru dia harus baca baik-baik perkataan Tuhan Yesus. Dia harus betul-betul paham pernyataan Tuhan Yesus. Ya. Matius 26 ayat 24 itu sangat jelas. Yohanes pasal 6 ayat 70-71 sangat jelas. Yohanes 13 ayat 10-11 sangat jelas. Yohanes 13 ayat 18 sangat jelas. Itu Tuhan Yesus sendiri yang katakan. Begitu. Ya, lanjut. Tidak mengerti. Belum lagi Yohanes 13 ayat 1. Sampai kesudahannya aku mengasihi murid-muridku, ya, meskipun salah satunya antum belau. Dia putar-putar terus sampai kesudahan tanpa melihat Yohanes, ya. Dia kutip Yohanes 13 ayat 1. Tapi dia tidak melihat, ya, di dalam Injil Yohanes 13 ayat 18. Kan sudah dikatakan, ya. Yohanes 13 ayat 18, ayat 10 11 sudah katakan. Ya. Yang disertai yang sampai kesudahan itu ialah yang 11 itu. Ya, makanya kalau kita perhatikan perkataan menyertai sampai kesudahan, itu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ perkataan itu aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Perkataan itu ditujukan kepada siapa? Di situ Yudas Iskariot tidak ada di situ. Hanya disampaikan kepada 11 rasul. Nah, itu. Perhatikan, dia tidak betul Pak Rudi tidak memahami Alkitab kalau saya katakan. Dia perlu belajar teologi dengan benar. Oke. Kira-kira begitulah. Kenapa Yudas itu justru memuluskan jalan Yesus ke tiang salib, tetapi Yudas tidak tahu itu. Makanya dia menyesal, kok aku serahkan guruku, Tuhanku.
kepada orang-orang ini katanya, sehingga dia dihukuman mati. Tetapi Yesus pernah sekalipun membantah Yudas? Tidak. Ketika Yesus bangkit, tidak satu kalimat pun Yesus menghujat Yudas. Kenapa? Jangan kalian ikut-ikut itu. Yudas itu sudah menyerahkan saya. Tidak ada. Tidak mau Yesus menyinggung itu. Mengenai Bapak Dens bilang makan, setelah Yesus bangkit, Yesus makan ikan. Bagaimana lagi? Ikan goreng, pakai kalimat goreng lagi itu Pak Dens. Ya, oke. Ya, tapi itu sudah di luar konteks. Nah, kita perhatikan dia selalu ngotot bahwa Yudas memuluskan. Ya. Nah, ini Yudas memuluskan rencana penyalipan Yesus Kristus. Jadi seolah-olah di sini Yudas adalah pahlawan. Ya. Padahal dia tidak membaca di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab harus dipahami bahwa isi Alkitab itu berisi nubuat positif dan negatif. Nah, jadi nubuat positif dan negatif. Memang Alkitab katakan akan ada orang yang menyerahkan Yesus, menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Katakan. Tapi ini nubuat negatif dan Yudas memilih untuk menggenapi nubuat negatif. Mengapa Yudas memilih? Karena Yudas orang yang memenuhi syarat itu. Dia tidak percaya. Dia seorang pencuri. Ya, dia tidak percaya pencuri, dia tidak bersih, dia ikut Tuhan hanya semata-mata untuk mengambil uang ya, yang dipegang. Ya, uang kas yang dipegangnya. Nah, dalam argumen terdahulu, Pak Rudi selalu berkata bahwa itu kapan Yudas mencuri? Ya, waktu dengan Pak Muri Walianto sampai berdebat hebat di situ. Sebenarnya sudah jelas dalam Injil Yohanes 13 ayat 29. Ya, kapan? Pada waktu dia jadi murid, pada waktu dia pegang uang kas. Ya, ayat 29, coba Yohanes 13 ayat 29 dikata. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, memberi apa-apa kepada orang miskin. Jadi Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6. Ya, di situ hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi kapan dia pegang uang kas? Ya pada waktu dia jadi rasul. Begitu. Di sinilah lihat Pak Rudi lihat dengan Pak Muriwali sampai debat sampai berhenti karena ya dia ngotot bahwa kapan Yudas mencuri. Ya, lihat dia buktinya di sini tumbang dengan ayat Alkitab bahwa Yudas mencuri pada waktu dia menjadi rasul. Selanjutnya. Yang memang agak panjang. Jadi perlu Pak Dens hayati dan cari untuk menuntaskan punya saya itu bukan dengan hal-hal seperti itu. Yesus bangkit, tidak sekalipun dari mulut Yesus keluar hujat mengenai Yudas. Tidak mau Yesus. Bahkan di Yohanes 21, Petrus mengatakan, bagaimana dengan dia, Tuhan? Apa kata Yesus? Kalau aku menghendaki sampai hidup dia hidup sampai selamanya, kamu apa? Ya, oke. Ini sama teguran juga kepada Pak Dens. Ya, sesudah bangkit, Yesus tidak pernah menghujat Yudas. Kan sudah dikatakan bahwa celakalah, Yudas sudah jatuh ke tempat yang wajar. Mau ngomong apa lagi? Begitu. Ya. Apakah Tuhan Yesus sesudah bangkit dia harus pergi ada kita baca di Alkitab dia menyerang menghujat Pilatus atau menghujat imam-imam kepala atau siapa? Tidak, karena sesudah dia bangkit tujuan dari kebangkitan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ialah untuk menyatakan bahwa nubuat yang dikatakannya itu benar-benar terjadi. Karena pada waktu itu ada isu dari para imam-imam kepala menyebar isu bohong bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya. Dan melalui kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa mayatnya tidak dicuri. Yesus betul-betul bangkit. Perkataannya bahwa dia bangkit pada hari ketiga betul-betul digenapi. Nah, itu. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Pak Rudi tidak betul-betul memahami akan firman Allah. Ya. Bisa stop sampai sesi ini. Nanti lanjut edisi kedua. Oke, ini jadi karena komentarnya panjang, jadi kita akan sampai pada poin ini. Nanti kita akan lanjut lagi. Ini di menit keberapa? Coba kita lihat nanti kalau kita lanjut. 39. Ya, oke sudah. Ya 39 18. Oke, baik. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maksud dari review ini karena perdebatan antara saya dan Pak Rudi Yohanes itu terlihat sangat ya kelihatannya satu kami di Kupang masalah jaringan sehingga suara Pak Rudi itu datang ke saya juga. Kadang ada yang nyampai terlambat. Yang kedua, sesi crossfire ini ya memang kalau
dibuat secara lewat media sosial agak berbeda dengan ketika ada di sebuah ruangan. Nah itu ya, dan ada moderator yang menengahi Crossfire ya. Jadi saya menanggapi ini untuk memperjelas penjelasan saya terhadap Pak Rudi, bahwa argumen Pak Rudi Yohanes ya, bahkan dia mendiskreditkan para gembala, para teolog ya, bahwa selama ini sudah salah memahami Alkitab. Justru saya ingin membuktikan bahwa Pak Rudi sendiri yang salah memahami Alkitab dengan dalil yang dibuat oleh dia. Dia melawan banyak ayat Alkitab ya, dan melawan konsep keselamatan yang Alkitab ajarkan. Baik saya, Gembala dan Jesuat dari Kupang NTT, Maranatha.